Saya Nas Ahya Rosidi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dosen program studi ilmu keperawatan STKS Hamzar Memben Lombok Timur. Konsentrasi saya adalah mengajar pada keperawatan komunitas. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah komunitas 2 dengan bobot SKS sebanyak 6 SKS dengan rincian 4 SKS teori dan 2 SKS praktik lapangan. Pada mata kuliah ini diampuh oleh 4 tim teaching, yaitu saya sendiri, Nas Ahya Rosidi SKEP MK, Dr. Andes Haji Muhammad Nagib MKes, Nas Muhammad Jumaidi Sapwal SKEP MK, dan Nas Haryawan Junardi SKEP MK. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pengajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini. Keperawatan komunitas 2 merupakan mata kuliah yang membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan membahas terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan menekankan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah atau home care, jaminan mutu layanan keperawatan komunitas, dan isu kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan menekankan pada peningkatan kesehatan, mencegah penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama adalah menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja dengan menggunakan langkah-langkah proses keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan metode DIA. Teknik yang pertama yaitu delivery. Dalam hal ini, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan ini kepada mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya delivery atau berikan kepada mahasiswa, tentu saya beserta tim teaching membawakan setiap pertemuan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi ilmu keperawatan. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan ditentukan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan diturunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa metode yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama metode ceramah, kedua penugasan dan seminar, yang ketiga tutorial, dan keempat adalah praktek baik di dalam kampus maupun di masyarakat. Untuk metode ceramah diharapkan mahasiswa akan lebih menguasai materi secara langsung dan dosen juga dapat menilai sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang dosen sampaikan. Sedangkan penugasan seminar dan tutorial lebih menekankan proses belajar mandiri mahasiswa, di mana harapannya mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta rasional dan mengembangkan interaksi dalam kelompok. Nah, untuk praktikum di mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sebelum mahasiswa diturunkan ke masyarakat, mahasiswa diberikan pembekalan dulu terkait mekanisme dan tugas-tugas yang akan dikerjakan selama berada di masyarakat. Nah, teknik yang kedua yaitu interaktif. Beberapa teknik komunikasi yang saya gunakan untuk mata kuliah keperawatan komunitas 2 yaitu dengan mendekatkan student center learning, di mana model pembelajaran ini dapat memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, membaca buku-buku teks, membaca buku digital, dan mendiskusikan referensi-referensi yang diperoleh baik dari jurnal maupun dari penelitian yang lainnya. Untuk teknik ketiga yaitu asesmen. Nah, asesmen ini adalah penilaian. Dalam hal ini, bagaimana saya melakukan evaluasi atau menilai terhadap mahasiswa. Saya menggunakan 5 poin dan sesuai dengan yang ada di
prodi. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa yaitu 20%, kedua adalah tugas 20%, ketiga praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Nah, berikut saya akan memberikan gambaran terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan komunitas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan di awal bahwa hari ini adalah materi terakhir dari materi keperawatan komunitas, di mana materi ini akan membahas terkait dengan terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Apa saja tujuan pembelajarannya atau learning objektifnya? Yang pertama adalah terkait dengan definisi terapi komplementer, jenis-jenis terapi komplementer, fokus terapi komplementer, peran perawat dalam terapi komplementer, dan teknik terapi komplementer, serta mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan dengan mengembangkan terapi komplementer. Tuh. Ya, ini adalah latar belakang dari terapi komplementer. Kenapa terapi komplementer ini sangat penting atau perlu dibahas terkait dengan keperawatan komunitas. Yang pertama adalah selama beberapa dekade terakhir terdapat kenaikan tren penggunaan terapi komplementer di seluruh dunia. Jadi selain dari pengobatan farmakologi, ada juga pengobatan non farmakologi, yaitu terapi komplementer yang memang trennya di mana-mana itu terus meningkat. Ya. Masyarakat semakin terbuka terhadap pendekatan kesehatan non-konvensional yang dapat melengkapi pengobatan medis standar. Nah, data terkini menunjukkan bahwa sekitar 60% pasien dengan penyakit kronis di Asia Tenggara telah mengakses berbagai bentuk terapi komplementer sebagai bagian dari pengelolaan kesehatan mereka. Nah, ini adalah trennya mulai dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami kenaikan. Ini adalah definisi dari terapi komplementer, di mana terapi komplementer itu dibagi menjadi dua kata, ada terapi dan ada komplementer. Nah, untuk terapi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengobatan, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai perawatan atau pengobatan. Sedangkan menurut Mosby tahun 2001, terapi didefinisikan sebagai tindakan perawatan pemulihan atas penyakit atau cedera apapun yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu ke fungsi normalnya. Sedangkan kalau komplementer itu gabungan dari kata komplement dan ter yang bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di mana komplementer dalam terapi keperawatan yaitu suatu metode yang tujuannya untuk melengkapi metode lainnya. Jadi terapi komplementer itu adalah terapi yang tidak berdiri sendiri, tetapi dia adalah terapi yang memang diperuntukkan untuk mendampingi terapi medis atau terapi farmakologi. Nah, ini adalah definisi terapi komplementer, di mana menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, terapi komplementer didefinisikan sebagai serangkaian praktik perawatan kesehatan yang bukan merupakan bagian dari tradisi negara tersebut atau bukan bagian dari pengobatan konvensional, namun digunakan sebagai pelengkap terapi medis. Sementara itu, Kementerian Republik Indonesia mendefinisikannya sebagai pengobatan non-konvensional yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terapi konvensional itu adalah terapi yang bersifat medis atau farmakologi. Itu ya, penting untuk memahami perbedaan antara terapi komplementer dan alternatif. Jadi, antara terapi komplementer dan terapi alternatif itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya. Terapi komplementer itu digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional. Yang kedua adalah menekankan pendekatan holistik. Holistik itu adalah secara menyeluruh, baik bio, fisiko, dan spiritual. Yang ketiga adalah berfokus pada keseimbangan tubuh dan pikiran dan mendukung proses penyembuhan alami. Sedangkan kalau alternatif, yaitu menggantikan pengobatan konvensional. Jadi dia berdiri sendiri kalau alternatif, tidak dibarengi dengan pengobatan farmakologi ataupun medis. Jadi dia menggantikan. Seringkali tidak berbasis bukti ilmiah, bisa menimbulkan risiko penundaan pengobatan serta kurang terintegrasi dengan sistem kesehatan. Ada yang tahu gambar-gambar ini? Gambar terapi apa?
Hip hipnoterapi. Yang kedua, pijat atau masas. Yang ketiga, jamu. 4, meditasi atau yang kelima, akupuntur. Yang keenam, bekam. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk terapi komplementer. Nah, ini adalah tujuan dari terapi komplementer. Apa saja tujuannya? Yaitu tujuan utama dari penerapan terapi komplementer dalam perawatan komunitas yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, terapi ini berusaha tidak hanya menangani gejala fisik, tapi juga aspek psikologi, sosial, dan spiritual dan dari kesehatan pasien. Nah, terapi komplementer juga bertujuan untuk mengurangi efek samping yang sering muncul dari pengobatan medis konvensional. Sebagai contoh, terapi pijat dan akupresur dapat membantu mengurangi mual akibat kemoterapi, sementara teknik relaksasi dapat membantu mengatasi kecemasan yang sering menyertai prosedur medis invasif. Nah, dalam konteks komunitas, terapi komplementer bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan mereka sendiri. Jadi tujuan utama dari terapi komplementer berbasis komunitas atau keperawatan komunitas itu adalah ini, memandirikan pasien. Itu atau memberdayakan masyarakat agar ikut berpartisipasi melaksanakan terapi komplementer ini. Nah, apa saja dalam tujuan terapi komplementer itu yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah kesehatan yang holistik, yaitu keseimbangan fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi, terapi komplementer ini yang dilihat itu adalah keseluruhan dari pasien itu sendiri, bukan hanya sakitnya saja yang dilihat. Ya, berbeda dengan pengobatan medis itu kalau medis itu yang difokuskan adalah penyakit si pasien. Bagaimana cara mengatasinya. Tetapi kalau yang terapi komplementer itu secara keseluruhan yang dilihat, mulai dari sakitnya, fisiknya, terus psikologi maupun nanti kejiwaannya ataupun terkait dengan kepercayaannya dengan Tuhannya. Karena ada beberapa bentuk penyakit yang kadang terlalu lama diderita oleh pasien, maka kepercayaan terhadap Tuhannya ataupun agamanya itu mulai pupus, merasa dihukum dan sebagainya. Kualitas hidup meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sehari-hari, pengurangan gejala, meminimalkan ketidaknyamanan dan efek samping, pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kemampuan perawatan diri. Nah, ini ada beberapa terkait dengan manfaat terapi komplementer, di mana terapi komplementer telah terbukti memberikan berbagai manfaat bagi pasien dalam konteks keperawatan komunitas. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 72 pasien melaporkan penurunan tingkat nyeri setelah menjalani berbagai bentuk terapi komplementer seperti akupresur dan terapi pijat. Nah, ini terkait dengan penurunan nyeri, pasien melaporkan berkurangnya nyeri setelah terapi komplementer. Nah, penurunan nyeri ini yang paling sering terapi komplementer yang dilakukan apa? Meditasi, apa lagi? Massage, apa lagi? Nah, napas dalam, relaksasi. Pengurangan stres, penurunan tingkat stres dan kecemasan. Apa contohnya? Terapi komplementer? Yo, meditasi. Yo, healing, liburan ya. Terus apa lagi? Yo, yoga. Ya, peningkatan tidur atau pasien melaporkan kualitas tidur yang lebih baik. Nah, ini kalau peningkatan tidur ini yang paling nyaman kita lakukan kalau sudah selesai itu apa? Massage atau pijat. Ya, yang terakhir adalah pengurangan obat atau penurunan kebutuhan obat-obatan kimia. Nah, ini adalah jenis-jenis terapi komplementer. Jenis-jenis terapi komplementer itu ada 4. Terapi sentuhan, terapi energi, terapi herbal, dan mind body. Nah, terapi komplementer mencakup berbagai jenis intervensi yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori utama. Terapi sentuhan itu ada pijat tradisional, akupresur, refleksiologi, terapi energi yaitu reiki, terapi musik, terapi warna, terapi herbal, jamu, aromaterapi, teh herbal, dan mind body yaitu yoga, meditasi, dan relaksasi. Jadi ada 4 jenis-jenis terapi komplementer. Kita bahas satu-satu. Terapi sentuhan. Nah, terapi sentuhan merupakan salah satu kategori terapi komplementer tertua dan paling umum digunakan di Indonesia.
Teknik pijat tradisional seperti pijat Jawa dan Bali telah digunakan selama berabad-abad untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sedangkan akupressure yaitu melibatkan penerapan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh, sering digunakan untuk mengatasi nyeri, mual, dan masalah tidur. Sementara itu, refleksiologi berfokus pada titik-titik kaki dan tangan diyakini berhubungan dengan organ-organ tertentu dalam tubuh. Di mana studi terbaru menunjukkan bahwa pijat yang teratur dapat menurunkan tingkat kecemasan hingga 40% pada lansia. Yang kedua adalah teknik akupressure, yaitu merupakan teknik terapi komplementer yang relatif mudah dipelajari dan dapat diimplementasikan dalam keperawatan komunitas. Nah, teknik ini bekerja dengan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh yang sesuai dengan aliran energi atau meridian. Nah, manfaatnya telah banyak dibuktikan atau mengatasi berbagai keluhan umum seperti sakit kepala, mual, dan insomnia. Nah, salah satu contohnya misalnya begini. Untuk mengatasi sakit kepala, titik utama yang distimulasi adalah titik LI4 atau Hegu yang terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk. Berarti di area sini. Itu yang ditekan. Gitu. Jadi area-area yang memang dipercaya atau secara penelitian itu berkaitan dengan nyeri atau penyakit yang diderita oleh pasien. Tuh. Nah, ini adalah refleksiologi. Mungkin pernah lihat ya, ada jenis sandal yang memang punya benjolan-benjolan itu. Nah, ada gambarnya seperti ini. Ada gambar hati, jantung, dan sebagainya. Nah, itu ada namanya adalah refleksiologi, yaitu pijat refleksi merupakan salah satu teknik pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok. Berbeda dengan metode pijat atau urut biasa, pijat refleksi berfokus pada titik tertentu di bagian tubuh seperti kaki, tangan, dan telinga dengan berbagai macam manfaatnya. Nah, manfaatnya salah satunya adalah memberi efek relaksasi, membuat tidur menjadi lebih nyenyak, mengatasi sakit kepala, membantu pemulihan setelah stroke, mengatasi konstipasi, melancarkan aliran darah, mengurangi stres, dan meringankan gejala multiple sklerosis. Terus selanjutnya adalah terapi energi. Ini adalah terapi kedua. Apa saja isi dari terapi energi itu nanti, di mana terapi energi berfokus pada pemulihan keseimbangan energi vital dalam tubuh yang dikenal dengan berbagai istilah seperti Qi. Dalam pengobatan Tiongkok atau prana dalam tradisi Ayurveda, Ayurveda itu adalah tradisi orang-orang Hindu. Terapi ini bekerja dengan prinsip bahwa ketidakseimbangan energi dapat menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan. Nah, contoh dari terapi energi adalah Reiki, terus terapi musik, penggunaan musik untuk menenangkan pikiran dan tubuh dapat mencakup mendengarkan musik, bermain alat musik, atau bernyanyi. Jadi kalau terapi musik ini, ya semakin suka orang itu terhadap musik itu, maka semakin rileks dia, atau semakin tenang dia. Terus yang ketiga adalah terapi warna, memanfaatkan warna spesifik untuk mempengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Terus yang keempat adalah terapi suara, menggunakan getaran suara dari alat musik atau suara manusia untuk menyeimbangkan energi tubuh. Ya, selanjutnya adalah terapi herbal dan tradisional. Indonesia memiliki kekayaan warisan pengobatan herbal tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Jamu minuman herbal tradisional Indonesia merupakan salah satu contoh terapi herbal yang paling dikenal dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Ya. Terus yang kedua adalah aromaterapi, yaitu penggunaan minyak esensial untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis, dapat diaplikasikan melalui inhalasi, meses, dan perendaman. Aromaterapi. Yang ketiga adalah teh herbal. Infusi atau seduhan dari berbagai tanaman obat mudah dipersiapkan dan diintegrasikan ke dalam rutinitas harian untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah suplemen herbal. Ekstrak tanaman dalam bentuk kapsul, tablet, atau bubuk. Yang ketiga ya, aromaterapi. Di mana aromaterapi memanfaatkan minyak asiri dari berbagai tanaman untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikologi. Di Indonesia terdapat beragam minyak asiri lokal yang telah digunakan secara tradisional selama berabad-abad. Seperti minyak sereh, kayu putih, dan jahe. Di samping minyak asiri impor seperti lavender dan peppermint. Nah, ini kita masuk ke etika dan legalitas untuk melaksanakan terapi komplementer itu. Di mana regulasi ini memberikan landasan hukum bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengimplementasikan terapi komplementer dalam praktik mereka.
Salah satu aspek etis yang perlu diperhatikan adalah keharusan mendapatkan informed consent, persetujuan dari pasien. Jadi sebelum kita memberikan tindakan, persetujuan dari pasien itu yang perlu dipastikan. Apakah pasien itu bersedia atau tidak. Dan perawat juga harus menjunjung tinggi prinsip non malefisien, yaitu tidak merugikan pasien. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan mengedukasi pasien dan keluarga terkait dengan terapi komplementer, di mana edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen kunci dalam keberhasilan implementasi terapi komplementer di komunitas. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan edukasi ini? Pertama adalah menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan itu berarti kita mengkaji nih, kira-kira informasi apa yang dibutuhkan oleh keluarga, oleh pasien terkait dengan terapi komplementer. Ya, terus yang kedua adalah penyusunan materi. Jadi menyusun materi terkait dengan akan menyampaikan apa kita nih di pasien itu, atau materi apa yang akan kita sampaikan ke pasien. Terus yang ketiga adalah demonstrasi dan praktik. Jika materi yang akan kita sampaikan itu membutuhkan praktik atau demonstrasi, maka kita akan mencontohkan juga, mempraktikkan juga. Contohnya misalnya kayak kalian mengarahkan pasien untuk teknik napas dalam. Jadi kalian contohkan dulu. Bapak hirup napas dari hidung dulu secara pelan, dalam, tahan sebentar, baru hembuskan lewat mulut. Nah, itu kita contohkan. Begitu ya. Yang keempat adalah tindak lanjut. Lakukan evaluasi pemahaman secara berkala. Nah, selain kita menjelaskan yang tiga ini, kita juga mengevaluasi pasien atau memvalidasi apakah pasien itu sudah menerima atau sudah paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, tantangan dalam implementasi terapi komplementer yang pertama adalah keterbatasan pelatihan. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang itu perkembangan terapi komplementer itu sudah mulai mengalami peningkatan yang pesat. Tetapi sampai sekarang itu pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan terapi komplementer itu masih belum terlalu banyak. Ya, terus kendala sumber daya yaitu anggaran terbatas, kekurangan ruangan, dan beban kerja perawat yang sudah tinggi. Nah, ini juga menjadi alasan utama kenapa perawat itu jarang juga melakukan pelatihan terkait dengan terapi komplementer. Terus hambatan sosial budaya, stigma terhadap pengobatan non-konvensional. Jadi terutama Gen Z, bahwa mereka berpikir bahwa melakukan terapi komplementer itu kayak nggak ada dasarnya sih, nggak ada manfaatnya untuk apa. Begitu. Mereka lebih percaya terkait dengan terapi konvensional atau obat-obatan atau medis, gitu ya. Tantangan sistemnya, regulasi dan standarisasi yang belum lengkap, keterbatasan mekanisme pembiayaan, kurangnya integrasi dengan sistem perawatan konvensional. Tantangan sistem di sini itu paling banyak atau paling sering kita temukan adalah standar harga terkait dengan pelayanan terapi komplementer yang kita berikan. Nah, kalau terapi medis kan sudah ada harganya tuh di rumah sakit. Misalnya melakukan apa, sudah ada standar harganya. Itu berapa? Misalnya operasi apa, injeksi apa, pembersihan apa dan sebagainya itu sudah ada harganya. Tetapi kalau terapi komplementer itu masih belum ada terstandarisasi. Nah, ini ada yang bisa menjawab? Boleh? Angkat tangan. Siapa? Yuliana. Oke, silakan. Apa saja jenis-jenis? Ada sentuhan, herbal, energi, dan mind body. Ada 4, ya. Oke. Tepuk tangan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Siapa namanya? Ijir. Silakan Ijir. Siapa saja yang bisa melakukan terapi komplementer? Apakah mereka yang tidak pernah menempuh kualifikasi pendidikan kesehatan bisa melakukan terapi ini? Karena banyak dari mereka yang hidup di desa pedalaman yang memang belum tersentuh oleh akses kesehatan, masih menggunakan jasa dukun pijat, Pak, sehingga meningkatkan tingkat kematian pada ibu dan anak akibat
pijat yang dilakukan di bagian abdomen pada ibu yang mengandung dan pada bayi yang baru dilahirkan. Baik, oke. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang apa ya, banyak kasus di masyarakat kita seperti itu. Ya, begini, siapa saja yang boleh melakukan terapi komplementer? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, siapa saja yang boleh melakukan itu adalah orang-orang yang secara pendidikan, secara kemampuan itu memahami terapi komplementer itu. Itu yang utama. Ada lagi? Tidak ada? Oke, cukup ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Bapak tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.